Perkenalkan, nama saya Bernardus Marbajaya Baban, NIM saya 4242 41 1039. Di sini saya akan menjelaskan kode blok dan flowchart dari tugas percabangan 5. Di sini program pertama yaitu menentukan prodi yang dipilih. Pada bagian pertama yaitu headernya menggunakan include stdioh. Baris ini menyertakan library stdio.h yang diperlukan untuk input dan output seperti fungsi print dan scanf. int main ini adalah titik awal eksekusi program. int pilihan sebagai variabel pilihan dideklarasikan untuk menyimpan pilihan pengguna. printf menampilkan daftar program studi yang tersedia. printf di sini program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan angka dari 1 sampai 6. Scanf program akan menampilkan prodi yang dipilih oleh pengguna. Switch digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan nilai pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk setiap nilai dari 1 sampai 6, program mencetak program studi yang sesuai. Jika tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Case digunakan dalam pernyataan switch untuk menentukan aksi yang harus dilakukan berdasarkan nilai variabel yang sedang diperiksa. Dalam hal ini pilihan. Ketika nilai dari pilihan cocok dengan salah satu nilai case, program akan menjalankan kode yang terkait dengan case tersebut. Setiap case diakhiri dengan tanda titik 2. Break. Fungsi break digunakan untuk keluar dari blok switch setelah menjalankan pernyataan yang terkait dengan case. Tanpa break, program akan terus mengeksekusi kode dari case berikutnya yang dikenal sebagai for loop. Ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan jika tidak dikontrol. Di sini saya akan coba run. Kita memasukkan pilihan dari 1 sampai 6. Di sini saya memilih nomor 1. Maka tampilan yang keluar adalah Anda memilih prodi teknik rekayasa elektronika. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pada percabangan 1. Di sini simbol terminator sebagai awal dari sebuah flowchart. Lalu jajar genjang sebagai input output yang menyatakan proses input atau output yang tanpa tergantung peralatan. Lalu yang ke-6 ini adalah decision yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Di sini menggunakan simbol jajar genjang sebagai proses input atau output. Jika output salah, pastikan Anda memasukkan angka dari 1 sampai 6 saja. Di sini jajar genjang proses input atau output menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Pada bagian terakhir, simbol terminator sebagai akhir sebuah flowchart. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul percabangan 2. Pada awal menggunakan header include stdioh, menyatakan fungsi input dan output seperti print dan scanf. Integer main sebagai titik awal eksekusi program. Integer pilihan float R1, R2, R3, R4, float RS, RP, Rtotal sebagai deklarasi variabel. Pilihan untuk menyimpan pilihan konfigurasi rangkaian. R1, R2, R3, R4 untuk menyimpan nilai resistor dalam ohm. RS, RP, Rtotal untuk menyimpan nilai resistansi seri, paralel, dan total. printf dan scanf program meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari 4 resistor. Lalu printf dan scanf pada bagian ini
menampilkan pilihan konfigurasi rangkaian dan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Lalu block switch digunakan untuk menentukan perhitungan berdasarkan pilihan pengguna. Pada bagian case digunakan dalam pernyataan switch untuk menentukan aksi yang harus dilakukan berdasarkan nilai variabel yang sedang diperiksa. Break digunakan untuk keluar dari block switch setelah menjalankan pernyataan yang terkait dengan case tertentu. Default sebagai untuk menangani situasi ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid. Return null menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Di sini saya akan mencoba untuk di run. Masukkan resistor 1, saya akan membuat nilai 4. Resistor 2 6, resistor 3 2, resistor 4 8. Pilih konfigurasi rangkaian resistor. Di sini saya akan memilih nomor 1, resistor terhubung seri. Maka R total sama dengan 20 ohm. Lalu saya akan menjelaskan flowchart. Pada bagian awal menggunakan terminator sebagai awal dari program. Kedua, simbol input output yang menyatakan proses input atau output pada flowchart. Di sini ada simbol decision sebagai menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Lalu ada simbol proses yang menyatakan suatu proses yang dilakukan sebuah komputer. Lalu simbol input yang menyatakan input atau output pada sebuah flowchart. Pada terakhir dibuat simbol terminator sebagai akhir pada sebuah flowchart. Sekian dari saya, terima kasih.